Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Tio. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berdiri, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami jiwa raga kami. Ya, hebat ya, hafal semua. Hari ini siapa yang berangkat paling pagi? Nah, kalau yang telat? Telat. Kalau yang tepat waktu? Ya, bagus. Kalau yang berangkatnya paling pagi dipertahankan. Kalau yang tepat waktu, alhamdulillah. Kalau yang masih terlambat diperbaiki. Karena Biasanya tepat waktu ya. iya. Iya. Karena kalian tahu sifat disiplin dan tepat waktu itu jembatan kita untuk menggapai apa? Cita-cita bisa, kesuksesan juga bisa. Jadi diperbaiki ya, yang masih terlambat berangkatnya harus tepat waktu. Nah, Budia mau bertanya. Oke? Yang belum memakai masker silakan dipakai maskernya. Nah, Budia mau bertanya nih. Dalam satu hari kalian menghabiskan air sebanyak berapa liter? 8 liter, 3, 6 liter, berapa? 6 liter, tunggu sini. Tidak tahu, karena tidak di liter ya, 7 liter. Banyak ya, banyak sekali air yang kita minum dalam satu hari. Ada yang 5 liter, 8, 5, ada yang 6. Nah, kalian tahu tidak? Air yang kalian minum itu berasal dari mana? Dari gunung. Dari pam. Dari tanah. Terus ada lagi? Yang tempat itu kalau di daerah sini berasal dari dari mana? Dari betul, dari tanah, kata Zesya ya. Betul, dari tanah.
Nah, di sini kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita. Kemudian dengan subtema 2, perubahan lingkungan, tapi pembelajaran yang pertama. Hari ini mata pelajarannya itu muatannya ada 2, IPA dan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, kemudian yang IPA-nya itu tentang siklus air tanah. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat gambar apa? Ini. Yang ini. Air sama air anak busana. Banyak anak busana. Oh, aku melihat Air becek. Air becek. Duduk. Air becek. Air anak busana. Air ada busanya. Aku melihat papan tulis. Papan tulis. Ada gambar? Ya. Ya, gambar apa? Air becek tadi katanya. Ini adalah genangan air. Nah, genangan air ini biasanya disebabkan oleh apa? Hujan. Bisa ya? Sabun. Mbak isi ngomong mani kali anak busana. Tapi ini di depan, ini di jalan raya. Ada orang yang mencuci di jalan raya? Ya, betul. Karena hujan. Nah, bagaimana akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Ayo coba. Banjir bisa, terus longsor. Apalagi? Ini kalian lihat kalau misalkan intensitas hujannya tinggi, beceknya seperti ini atau lebih? Lebih. Ya, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Silakan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing seperti biasa. Sudah di kelompok masing-masing ya? Ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang kurangnya bagaimana jika daerah resapan air itu berkurang. Nah, kita cari tahu pada teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air Tanah. Silakan kalian baca, ada di lembar kerja yang pertama. Nah, kemudian diperhatikan dulu. Sudah ketemu teksnya? Ya. Kemudian kalian buatlah diagram alir. Kemudian nanti paparkan di depan atau presentasikan. Ada yang ditanyakan? Ya, kalian ada yang ditanyakan? Buat diagram alir. Nah, diagram alir itu dibuat atau ditulis bentuknya skema berurutan peristiwanya. Pertama dari paragraf 1, kemudian menuju paragraf terakhir. Nah, cara penulisan diagramnya adalah seperti ini. Pertama adalah judulnya. Ini ya. Judul siklus tanah. Kemudian nanti yang di atas ini adalah proses siklus air. Nanti yang di bawahnya itu siklus air tanah dan terakhir ada akibat resapan air berkurang. Kalian cari di situ peristiwa tentang yang pertama proses siklus air, kemudian siklus air tanah dan akibat resapan air berkurang. Sampai di sini paham? Ya, silakan dibaca, kemudian dicari peristiwa di dalam paragraf. Bila ada yang sulit, boleh tanya Budia. Yang pertama kan apa? Proses siklus air. Coba dicari paragraf yang atau informasi tentang proses siklus air itu ada di paragraf berapa? Oh ya, boleh mau ditulis dulu bagannya atau diagramnya, terus baru dijawab. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Ini contoh saja diagramnya seperti ini. Kalau kalian mau membuatnya lebih kreatif, ya boleh. Mau digambar apa, boleh.
Apa? Ditulis di sini dulu, terus nanti pindah di situ kan ada di balik yang kosong, ya kan? Nah, iya, dibuat kayak gitu, diagram alir namanya. Kalau misalkan dibuat yang lain boleh. Perkenalkan nama kelompok Jurassic NU. Anggota Alifa, Mia, Irma, Nabila, Rafa. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Siklus air tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air akan meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Akibat resapan air berkurang pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Ya, selesai dari kelompok Jurassic NU. Silakan kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Alifa dan kawan-kawan. Nah, silakan yang lain ada yang mau memaparkan jawabannya kembali di depan. Nama anggota: 1 Sinta, 2 Tisti, 3 Pai, 4 Galuh, 5 Wahyu. Siklus air tanah. Proses siklus air. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Air turun lagi ke tanah dalam bentuk air. Siklus air tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan air. Perkenalkan, nama kelompok kami Eva Setri. Nama anggota: Nabil, Tio, Asti, Zesya. Oh ya, Tiara. Siklus tanah. Proses siklus tanah. Proses siklus tanah. Air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Silakan dilihat di depan jawabannya. Yang pertama, proses siklus air ada di paragraf berapa? Kemudian yang kedua, peristiwa tentang siklus air tanah ada di paragraf berapa? Kalian menemukannya? Paragraf 2. 1, 2, 3. Iya. Untuk yang pertama kan ada peristiwa tentang proses siklus air. Di dalam teks non fiksi tentang siklus air tanah itu ada di paragraf yang pertama. Ya, tadi betul ada yang sudah maju itu semuanya betul sekali, ada air itu bergerak meninggalkan tanah ke udara. Kemudian dilanjutkan. Selanjutnya air turun
lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi tentang siklus air tanah itu ada di paragraf, kalau kalian menemukan, ada di 2 dan 3. Betul? Sesuai dengan jawabannya? Ya, coba dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bantuan. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Cadangan air di bumi ini semakin menipis, mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering, menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan kekurangan pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tertentu mengurangi terjadinya hujan. Ya, betul. Itu adalah peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Tentang proses siklus air ada di paragraf yang pertama, kemudian tentang siklus air tanah ada di paragraf 2 dan 3, kemudian yang akibat resapan air berkurang ada di paragraf terakhir atau yang ke-7. Nah, dari teks non-fiksi kita sudah tahu ya bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi adanya siklus air tanah yang terganggu dan berdampak bagi lingkungan dan makhluk hidupnya. Nah, tahukah kalian bagaimana proses dari siklus air tanah? Kemarin kan kita belajar tentang proses siklus air sampai hujan. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana proses dari siklus air tanah? Coba. Nggak tahu. Belum tahu. Coba salah satu ada yang tahu apa tidak? Yang kalian tahu saja. Proses siklus air tanah. Air tanah. Coba jangan ragu-ragu. Kalau misalkan salah, ya enggak apa-apa, Bu Dia tidak bakalan memarahi kalian, tidak. Jadi bagaimana, ada yang tahu bagaimana proses dari siklus air tanah? Dari air hujan. Ya, dari air hujan ke tanah, terus diproses, terus setelah diproses diapakan? Coba tadi kata Nabila itu dari air hujan ke tanah, terus diproses, diserap, habis diserap diapakan? Hilang, air tanahnya hilang. Kata Alifah menambahkan dari Nabila, dari hujan turun ke tanah, kemudian menyerap, kemudian airnya hilang. Seperti itu. Ada lain, jawaban lain? Coba Sesia, Mia. Diserap tumbuhan. Katanya diserap tumbuhan. Sudah? Diserap tanah. Ya, kita cari tahu bersama tentang jawaban dari proses siklus air melalui video. Kalian perhatikan video yang nanti Bu Dia putar. Kemudian bila ada yang penting, kalian boleh mencatatnya sendiri-sendiri untuk catatan mandiri ya. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan dalam kegiatan industri maupun dalam kegiatan rumah tangga. Dari sekian banyak sumber air tanah seringkali dijadikan pilihan untuk pemenuhan kebutuhan air. Cara mudah untuk mendapatkannya
Biaya yang relatif rendah serta kualitas yang bagus menjadi alasannya. Namun, dari keunggulan-keunggulan tersebut, ada hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan air tanah. Sebab seharusnya air tanah merupakan pilihan terakhir untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Tentunya hal itu harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari terlebih dahulu terkait siklus air. Aroma hujan yang menyegarkan. Tahukah kalian bahwa tanpa hujan, kehidupan di bumi ini tidak akan berlangsung? Tanah akan menjadi sangat kering seperti gurun. Itulah mengapa hanya sedikit sekali jenis tanaman dan hewan yang hidup di gurun Sahara. Tetapi, mengapa kita memerlukan hujan? Bukankah sebagian besar planet kita ini terdiri dari air? Betul. Namun, 97% air di bumi adalah air laut yang asin. Hujanlah yang menyediakan air tawar untuk dikonsumsi oleh sebagian besar makhluk hidup. Ya, air tawar yang bebas garam. Jadi, dari mana datangnya hujan? Berkat adanya siklus air, persediaan air di planet kita tidak pernah habis. Walau digunakan terus-menerus, air terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dan hujan merupakan bagian penting dari siklus air yang luar biasa ini. Ketika matahari menyinari air di permukaan bumi, antara lain air laut, danau, dan sungai, air memanas dan berubah menjadi uap air. Proses ini dikenal sebagai penguapan atau evaporasi. Uap air kemudian naik tinggi ke langit menuju atmosfer. Tumbuhan pun mengeluarkan uap air melalui daunnya, yang dikenal sebagai proses transpirasi. Apalagi ya yang menghasilkan uap air? Ya, hewan dan kalian juga. Ketika kalian menghembuskan napas, uap air dikeluarkan dari tubuh kalian. Dan ketika kalian beristirahat setelah berolahraga, sebagian keringat kalian pun menguap. Ketika uap air naik semakin tinggi ke atmosfer, uap air di udara mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses ini dikenal sebagai pengembunan atau kondensasi. Uap yang dipanaskan menjadi dingin. Ya, udara di atmosfer jauh lebih dingin. Seperti puncak gunung tinggi yang bersalju, bahkan di musim panas sekalipun. Titik-titik air kemudian bercampur dengan partikel debu dan berbagai macam gas di atmosfer dan akhirnya membentuk awan. Tertiup oleh angin, awan tersebut bertabrakan dan bersatu dengan awan lain, membentuk gumpalan awan yang padat. Lihatlah, lama-kelamaan awannya berubah menjadi abu-abu atau yang disebut awan nimbus. Ketika awan menjadi terlalu berat karena semakin banyaknya titik-titik air pun mulai jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Menarik bukan? Bagaimana dengan hujan pada saat musim dingin? Ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius, uap air membeku menjadi kristal-kristal es dan dilepaskan ke bumi sebagai salju atau hujan es. Proses di mana titik-titik air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es dikenal sebagai pengendapan atau presipitasi. Sekarang, menurut kalian, kemana perginya air hujan ini? Setelah kembali ke permukaan bumi, sebagian air mengalir ke sungai, sementara sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah inilah yang kalian gunakan sebagai air untuk mandi, mencuci, dan minum. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air.
Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Lihat pada gambar. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. 1. Curah hujan. 2. Material batuan. Faktor ketiga yang mempengaruhi siklus air tanah yaitu lereng pegunungan. Dan 4. Faktor keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Mari kita lihat penjelasan satu persatu. Faktor pertama yang mempengaruhi siklus air tanah yaitu curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Faktor yang kedua yaitu material batuan. Air yang menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan akan menyimpan air di dalam tanah. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Faktor yang ketiga yaitu lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan sangat sedikit. Jadi, di lereng pegunungan yang miring, air akan tetap mengalir, sehingga air yang tersimpan sangat sedikit. Faktor yang keempat yang mempengaruhi siklus air tanah adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama, sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Tumbuhan membantu penyimpanan air di dalam tanah. Semakin banyaknya pembangunan pemukiman, gedung, dan jalan raya mengganggu peranan tanah dalam menyerap dan menyimpan air, sehingga cadangan air berkurang dan habis saat musim kemarau. Selain itu, banjir dan tanah longsor juga dengan mudah terjadi karena berkurangnya daerah resapan air. Itulah tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Nah, sudah video kalian sudah lihat, kemudian ada apa saja yang ada di dalam video? Tentang siklus air, kemudian faktor mempengaruhi siklus air, terus oke, sumber siklus air, sumber dari, nah yang pertama, sumber air ada apa saja?
Sumber air ada apa saja sumber air? Ya, betul. Ada hujan, tanah, dan air permukaan. Kalau air permukaan itu air yang tidak meresap, ada di laut, kemudian sungai, danau. Kemudian kalau air tanah? Air tanah apa? Coba air tanah. Ya, air yang biasa kita konsumsi yang menyerap atau ada di lapisan bawah tanah ya. Kemudian yang air hujan itu air yang turun dari hujan yang dilalui oleh penguapan di laut, sungai atau danau. Nah, kalau di prosesnya ini tahu tidak bagaimana prosesnya? Yang pertama itu yang mana? Ya, air yang menguap, air dari permukaan air yang di permukaan ini danau atau sungai, kemudian menguap. Prosesnya apa tadi namanya? Ya, evaporasi. Kemudian selain yang menguap adalah air, ada tanaman atau tumbuhan namanya? Apa? Iya betul, jangan ragu-ragu, namanya transpirasi. Kemudian dari uapan menjadi embun atau titik-titik awan, namanya proses kondensasi. Kemudian dari kondensasi menjadi hujan yang turun, namanya presipitasi. Kemudian dari presipitasi air menuju ke sungai kembali, danau atau laut. Kemudian yang sisanya itu menyerap ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Betul. Nah, ini ya jawabannya, kalian bisa lihat. Ada evaporasi, air danau mengalami penguapan oleh panas matahari. Kemudian uap air yang keluar dari tumbuhan itu transpirasi. Kemudian mengalami pengembunan, membentuk awan kondensasi. Dan awan semakin tebal menjadikan hujan atau salju, presipitasi. Kemudian yang terakhir, infiltrasi, air dari hujan atau salju bergerak menuju danau dan meresap ke dalam pori-pori tanah. Dan air ini adalah air yang jernih karena melalui proses penyaringan dan tersaring oleh perakaran tumbuhan. Sampai di sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham, bagus, pinter-pinter ya. Nah, sekarang buatlah bagan siklus air berdasarkan informasi yang kalian buat atau yang kalian tadi lihat di video. Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa dibuat sekarang. Bisa. Di lembar saja. Iya, mestinya di lembar LKPD yang kedua. Ya, silakan yang sudah silakan dipresentasikan, tunjukkan di depan teman-temannya. Ya. Ya, teman-teman, ini adalah bagan yang telah dibuat oleh kelompoknya Alifa dan kawan-kawan. Silakan ditunjukkan bagannya. Nah, teman-teman, ini gambar atau bagan dari kelompok Jurassic NU. Bagus? Nah, lengkap atau tidak informasi yang telah dituliskan di dalam bagannya? Lengkap, sudah lengkap atau belum? Oh, ini gambarnya sudah lengkap atau belum? Belum. Kurang apa? Ya, kurang hujan. Silakan dilengkapi kembali. Nah, sekarang yang lainnya. Gambar dari kelompok Evos Mawar. Tunjukkan gambarnya. Silakan Pak I, tunjukkan gambarnya. Nah, itu sudah lengkap atau belum gambarnya? Kurang apa? Kurang apa? Tanah. Oh ya,
kurang tanah silakan nanti dilengkapi kembali. Coba lihat ini bagian dari kelompok terakhir. Sudah lengkap atau belum? Kurang. Apa? Kurang. Apa yang belum? Tanah. Ini tanah dan air. Ada yang kurang? Kurang anak. Masih kurang anak. Iya belum ya, nanti dilengkapi air menguapnya. Nanti ada faktor tadi, ada curah hujan, kemudian lereng pegunungan, kemudian ada apa lagi? Ayo apalagi? Keberadaan tumbuhan dan material batuan. Nah sekarang kita melakukan praktikum. Sekarang kita baca dulu langkah-langkah petunjuk dari praktikum yang akan dilakukan. Nanti kita akan melakukan praktikum di mana ada 2 batuan. Budi ya menyediakan 2 batu, 1 batu bata merah, 2 batu kali biasa ya. Nah nanti di antara kedua batu ini manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah ya. Nanti langkah-langkahnya yang pertama apa saja? Coba yang pertama dibacakan. Oke, sudah tahu? Nah, coba dilihat dulu yang pertama, kalian siapkan 2 buah plastik. Kemudian siapkan batu bata merah ya dan batu kali. Kemudian nanti kalian masukkan tapi dipisah, jangan dicampur. Nah setelah ini dimasukkan, nanti kalian masukkan air secukupnya. Boleh penuh dengan ukuran batu batanya atau setengahnya. Nanti setelah diberikan air ini, kalian ukur dulu awalnya ada berapa sentimeter air, ketinggian air. Dan yang di batu bata juga berapa, nanti dicatat sendiri-sendiri. Nah setelah itu nanti diamkan selama 20 atau 15 menit. Kemudian nanti diukur kembali. Misalkan nanti ada penyusutan, misalkan di sini berapa sentimeter, di sini ada berapa sentimeter, yang paling banyak itu yang mana? Dan kalau kalian menemukan penyusutan yang paling banyak, berarti itu adalah batu yang batu yang menunjukkan terbentuknya air tanah. Paham sampai di sini? Paham. Ya, silakan diambil masing-masing per kelompok, jangan rebutan. Ya boleh sampai tenggelam, boleh tenggelamnya batu. Coba diukur yang benar, batu bata merahnya berapa? Tadi 7, batu kalinya berapa? 5 cm. Nanti ditunggu selama 15 atau 20 menit. Sudah diukur berapa tadi tingginya? 7 itu. Ya nanti ditunggu selama 15 atau 20 menitan, nanti diukur kembali. Coba diukur mana yang lebih. Di antara kedua batu yang lebih menyerap air yang mana? Yang membentuk air tanah. Coba kalau yang di kelompoknya Zesya, perbedaannya Coba kalau yang awalnya batu bata merahnya berapa senti? 7. Sekarang jadi nanti dulu yang itu dulu kurang setengah, berarti 6,5 senti. Kalau yang batu kalinya, kalau bocor coba yang pertama Alifah berapa? 5 cm itu batu apa? Batu kali. Kemudian berapa? Kurang 1 cm. Kemudian kalau yang batu
Batu batanya berapa? 7 lebih, 7 cm lebih, jadi 7 pas. Berarti berkurang setengah. Nah, kalau yang kelompoknya Wahyu, berapa batu sungainya? Pertama 5 cm. Kemudian berubah atau tidak? Airnya berubah atau tidak? Berapa? Berkurang atau tidak? Berkurang atau tidak? Coba diukur. Tidak. Kalau batu batanya awalnya berapa? Sekarang jadi turun 4 garis. Ya, jadi kesimpulannya di antara 2 buah batu bata dan batu sungai atau batu kali, mana yang membentuk air tanah? Batu bata. Iya, betul. Jadi yang percobaannya sukses, selamat. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, jadi kenapa batu bata merah yang menyerap air banyak? Karena batu bata merah itu terbuat dari tanah liat. Kemudian batunya itu berpori-pori, sehingga air masuk dan meresap ke dalam batu. Nah, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Kemudian nanti dikumpulkan di depan. Iya, nanti sama evaluasi dikumpulkan di depan. Tadi LKPD-nya sama evaluasi sudah dikumpulkan semua. Ada yang tertinggal apa tidak? Tidak. Nah, tadi kita telah belajar tentang apa saja? Siklus air tanah. Siklus air tanah. Apa itu? Evakuasi. Air yang Mengalir ke tanah. mengalir ke tanah. Kemudian apa lagi? Mencari peristiwa pada teks. Ya, teks non fiksi. Kemudian tadi di dalam proses siklus air tanah ada apa saja? Ada tadi apa? Evaporasi. Kemudian yang dari tumbuhan transpirasi. Kemudian saat menjadi awan kondensasi. Kemudian yang jadi, iya betul, jadi hujan presipitasi. Kemudian yang mengalir ke dalam tanah atau meresap apa namanya? Infiltrasi. Ya. Kemudian ada kendala tidak saat pembelajaran hari ini? Apa kendalanya? Belum memperhatikan secara fokus ya, masih ngobrol sendiri. Berarti besok diperbaiki. Kemudian ada lagi yang belum kalian pahami apa materi hari ini? Ya, yang proses ada apanya? Urutannya masih barangkali keliru-keliru, nanti tinggal dilihat kembali. Nanti Budia pelajari kembali supaya pintar dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Ya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang memimpin berdoa? Mia, silakan dipimpin berdoa, Mia. Untuk siap dan hormat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shallallahul adzim. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan.